yaitu yang pertama yaitu struktur tambahan. Struktur tambahan ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Yang pertama adalah kapsul atau lapisan lendir, yaitu lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Kebanyakannya bentuknya biasanya bakteri mempunyai lapisan lendir ini menyelubungi dinding sel. Fungsinya apa sih sebenarnya dari kapsul ini? Untuk melindungi sel terhadap faktor lingkungan atau kekeringan, kemudian sebagai pengikat antar sel. Jadi kapsul ini berhubungan dengan faktor virulensi atau keganasan dari bakteri-bakteri. Jadi bakteri yang mempunyai kapsul ini biasanya merupakan jenis bakteri yang dia tahan panas, tahan bahan kimia, tahan sel fagosit, sehingga apa? Sehingga bisa jadi bakteri ini akan masuk ke dalam bakteri yang patogen, jadi tidak mudah mati. Kemudian pembentukan kapsulnya ini sangat dipengaruhi oleh medium pertumbuhan dan juga dari kondisi lingkungannya. Struktur tambahan yang kedua yaitu flagel. Flagel atau bulu cambuk. Bentuknya seperti benang halus yang keluar dari sitoplasma dan bisa menembus dinding sel yang digunakan bakteri sebagai alat pergerakan. Jadi banyak bakteri ini menggunakan flagel untuk bergerak. Bakteri yang mempunyai flagel ini biasanya bakteri yang bentuknya lengkung dan sebagian yang berbentuk batang ditemukan adanya flagel. Jadi bakteri yang jenisnya kokus biasanya tidak punya flagel. Kemudian pili. Pili ini benang-benang halus yang menonjol keluar dari dinding sel. Pili ini hampir mirip dengan flagel, tapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein. Nah, si pili ini biasanya dimiliki oleh bakteri gram negatif. Kemudian struktur tambahan bakteri yang keempat adalah klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen yang lainnya untuk proses fotosintesis. Kemudian ada vakuola gas. Vakuola gas ini biasanya pada bakteri yang hidupnya di air. Kemudian bakteri ini juga vakuola gas digunakan untuk berfotosintesis dengan mengatur jumlah gas dalam vakuola gasnya. Bakteri dapat meningkatkan atau mengurangi kepadatan selnya. Kemudian yang terakhir adalah spora atau endospora. Jadi endospora itu adalah struktur bakteri yang berbentuk bulat atau bulat lonjong. Biasanya spora bakteri ini digunakan bukan sebagai alat reproduksi seperti pada fungi, tapi spora bakteri ini digunakan ketika bakteri ini berusaha untuk mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Endospora ini mengandung sitoplasma, kemudian materi genetik dan ribosom. Dinding endosporanya ini tebal biasanya dan di dalamnya ada proteinnya. Kemudian endospora ini biasanya tahan pada saat kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu misalnya kekeringan, radiasi cahaya, protein, kemudian suhunya tinggi, ada zat-zat kimia, itu maka bakteri membentuk namanya endospora. Kemudian apabila kondisinya menguntungkan, maka dia kembali menjadi bentuk sel vegetatif. Nah, biasanya bakteri-bakteri yang membentuk spora ini adalah jenis bakteri yang bakteri yang jenis patogen ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin lihat, apakah bakteri yang saya teliti ini apakah bakteri patogen, ya kita lihat apakah dia ada endosporanya. Contohnya adalah jenis bakteri Clostridium botulinum. Nah, ini sebelah kanan ini ada contoh dari
spora bakteri. Jadi yang warna merah itu adalah bakteri bentuknya batang atau basil. Nah, sporanya itu yang warnanya biru-biru. Nah, kemudian penggolongan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Jadi ada yang bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi untuk yang bakteri gram positif ini biasanya mengandung struktur dinding selnya tebal, lapis tunggal atau molayer. Kemudian kalau yang negatif dia lapis 3 atau trilayer. Kemudian komposisi dinding selnya. Jadi kalau yang gram positif dia kandungan lipidnya rendah, kemudian peptidoglikannya lapisannya tunggal. Kalau yang gram negatif kandungan lipidnya tinggi dan tidak mengandung asam teikoat. Kemudian untuk nutrisinya sendiri ada yang gram positif rumit, kalau yang gram negatif sederhana. Kemudian untuk kerentanan terhadap obat, yaitu obat yang untuk antibiotik itu penisilin. Kalau yang bakteri gram positif ini lebih rentan, jadi lebih gampang mati. Kemudian kalau yang gram negatif ini kurang rentan. Jadi kalau lebih tahan yang mana? Jadi bakteri yang gram positif lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian yang kalau bakteri yang jenis gram negatif biasanya kurang tahan. Nah, lantas bagaimanakah caranya kita untuk mengetahui bahwa bakteri itu masuk gram positif atau gram negatif? Nah, antaranya dengan menggunakan pewarnaan gram. Jadi, pewarnaan gram atau metode gram adalah teknik pewarnaan yang paling penting dan paling sering digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Nah, dalam proses ini olesan bakteri yang sudah terfiksasi, ya, nanti kita lakukan namanya fiksasi bakteri, kemudian nanti dikenai larutan-larutan sebagai berikut, yaitu zat pewarna kristal violet, larutan yodium, kemudian larutan alkohol atau bahan pemucat, dan zat pewarna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fusin. Nah, bakteri yang terwarnai dengan metode ini adalah bakteri gram tadi positif dan gram negatif. Bakteri yang bakteri yang tergolong dalam gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet dan karenanya akan tampak biasanya berwarna ungu ketika kita lihat di bawah mikroskop gitu. Jadi kalau bakterinya gram negatif dia akan kehilangan zat pewarna kristal violetnya setelah dicuci dengan alkohol dan sewaktu diberi zat pewarna tandingannya dengan zat pewarna air fusin atau safranin akan tampak berwarna merah. Nah, perbedaan ini biasanya disebabkan karena perbedaan struktur kimiawi dari dinding selnya. Jadi kalau yang membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah dari LPS atau lipopolisakaridanya. Jadi komponen si LPS ini akan dilepaskan ketika sel bakteri lisis, begitu. Selanjutnya adalah macam bakteri berdasarkan sumber eksigen yang diperlukan saat respirasi. Ada 3, yaitu bakteri aerob obligat, kemudian bakteri anaerob obligat, dan bakteri anaerob fakultatif. Bakteri aerob obligat ini merupakan jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kebutuhannya. Contohnya adalah jenis Nitrobacter. Jadi kalau misalnya kita ingin menghidupkan si Nitrobacter ini, maka kita membutuhkan tempat yang membutuhkan oksigen. Kemudian bakteri anaerob obligat, jenis bakteri yang sama sekali tidak butuh oksigen. Kemudian yang ketiga adalah bakteri anaerob fakultatif, jadi dia bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian yang bakteri anaerob obligat contohnya adalah Clostridium tetani. Ini macam-macam bakteri berdasarkan suhu yang diperlukan.
Jadi ada bakteri psikrofilik, psikotropik, mesofilik, termofilik, dan ekstrim termofilik. Jadi bakteri mempunyai suhu minimum, jadi suhu dia bisa hidup tetapi tidak optimal, kemudian suhu optimum, suhu dia bisa berkembang biak dengan baik, kemudian suhu yang maksimum, yaitu suhu ketika maksimal bakteri ini dapat hidup. Bakteri yang dapat hidup di suhu sampai minus adalah jenis bakteri psikrofilik. Dia dapat hidup sampai di suhu minus 10. Itulah kenapa meskipun pengawetan dengan suhu rendah, tetapi nanti tetap ada kerusakan karena bakteri, terutama disebabkan karena bakteri jenis psikrofilik. Kemudian bakteri jenis psikotropik itu dia di suhu minimumnya minus 10 sampai maksimumnya sampai suhu 42 derajat Celcius. Kemudian dia tumbuh suhu optimum di suhu ruang itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian bakteri mesofilik, bakteri yang bisa tumbuh hingga suhu 52 derajat Celcius. Kemudian bakteri termofilik, dia bakteri yang bisa tumbuh sampai suhu 70. Itulah kenapa nanti ketika kita memasak makanan itu minimal di suhu 70, sehingga bakteri-bakteri jenis termofilik ini sudah mati. Kemudian ada lagi bakteri ekstrem termofilik. Dia bisa mencapai suhu 100 derajat Celcius. Itulah kenapa untuk pemasakan daging misalnya maka dibutuhkan suhu sampai di atas 100. Karena ketika suhunya masih 80 sampai 90, maka ini merupakan suhu dari optimum dari si bakteri jenis ekstrem termofilik. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jadi berdasarkan nutrisinya, bakteri ini juga dibedakan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Jadi kalau bakteri yang heterotrof ini dia hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya. Karena bakteri ini tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri heterotrof ini ada yang bersifat saprofit, yaitu bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, dari kotoran, dari bangkai, dan juga sisa makanan manusia. Bakteri ini biasanya menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Contoh bakteri jenis saprofit ini adalah Escherichia coli di dalam usus manusia. Kemudian yang kedua yaitu bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Jadi bakteri yang bisa merugikan manusia, hewan maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit atau patogen. Beberapa contoh bakteri yang jenis parasit ini adalah Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, kemudian Mycobacterium tuberculosis, menyebabkan TBC, dan Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Yang kedua yaitu bakteri jenis autotrof, merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dari sumber energi yang digunakannya, bakteri autotrof ini ada yang dua jenis, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri chemoautotrof. Kalau yang bakteri fotoautotrof ini adalah jenis bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses namanya fotosintesis. Contoh bakteri jenis fotoautotrof adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Kemudian bakteri chemoautotrof yaitu jenis bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat-zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan zat hidrogen. Contoh bakteri jenis chemoautotrof adalah bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, kemudian Nitrobacter, ada bakteri Rhizobium. Itu contoh dari bakteri chemoautotrof. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis kelompok bakteri yang penting dalam bidang pangan atau bidang gizi. Yang pertama adalah bakteri asam laktat.
bakteri ini merupakan bakteri yang dapat memproduksi asam laktat dalam jumlah besar. Jadi dia memproduksi asam laktat dari proses metabolisme karbohidratnya. Spesies utama bakteri asam laktat adalah jenis bakteri Lactobacillus ya. Kemudian bakteri Streptococcus itu termasuk dalam kelompok bakteri asam laktat. Kemudian yang kedua yaitu bakteri asam asetat, merupakan kelompok bakteri yang dapat memproduksi asam asetat. Contohnya adalah Acetobacter. Kemudian bakteri jenis asam propionat merupakan kelompok bakteri yang memproduksi asam propionat dan digunakan biasanya untuk fermentasi susu. Contohnya adalah Propionibacterium freuderensi, merupakan spesies bakteri yang masuk dalam kelompok asam propionat. Kemudian kelompok bakteri asam butirat. Jadi kelompok ini memproduksi asam butirat dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah beberapa jenis bakteri Clostridium. Selanjutnya yaitu bakteri proteolitik, merupakan kelompok bakteri yang dapat menghidrolisis protein, karena bakteri ini dapat memproduksi jenis namanya enzim ekstraseluler kinase. Contoh spesies bakteri ini adalah bakteri genus Micrococcus, Staphylococcus, kemudian jenis Bacillus. Kemudian yang keenam adalah bakteri lipolitik, merupakan kelompok bakteri yang mampu menghidrolisis trigliserida, karena bakteri ini mengandung namanya enzim ekstraseluler lipase. Contoh jenis bakteri lipolitik adalah Staphylococcus. Kemudian bakteri sakarolitik, merupakan kelompok bakteri yang mampu menghidrolisis karbohidrat kompleks. Contohnya adalah genus Bacillus, Clostridium, itu masuk dalam kelompok ini. Kemudian selanjutnya adalah bakteri halotoleran, jenis bakteri yang mampu bertahan hidup pada konsentrasi garam yang tinggi, ya di atas 10% biasanya. Beberapa spesiesnya contohnya adalah Bacillus, Micrococcus, kemudian Pseudomonas. Jadi kalau kita melakukan pengawetan pangan menggunakan penggaraman, selalu masih ada bakteri yang hidup, yaitu jenis bakteri halotoleran. Kemudian bakteri asidurik, jenis bakteri yang mampu bertahan pada pH yang rendah, kurang dari 4. Contohnya adalah bakteri jenis Lactobacillus. Ini biasanya untuk fermentasi susu. Itu kan menggunakan bakteri Lactobacillus. Dia dapat hidup di pH rendah. Jadi ketika kita ingin memfermentasi suatu produk, kita harus tahu dia masuk ke yang jenis bakteri ber-pH apa, supaya nanti yang hidup itu bakteri tersebut bukan bakteri pembusuk. Kemudian bakteri coliform merupakan kelompok bakteri yang digunakan sebagai indeks sanitasi, karena ketika ada bakteri coliform dalam suatu air, maka bakteri ini dapat menimbulkan patogen pada pangan. Contohnya adalah jenis Escherichia, kemudian Enterobacter. Kemudian yang bakteri coliform fekal merupakan kelompok bakteri pembentuk coli dalam fekal, jadi berada biasanya pada fekal manusia dan digunakan juga sebagai indeks sanitasi. Kemudian bakteri patogen enterik adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi gastrointestinal, termasuk yaitu contohnya bakteri Salmonella, Shigella, Listeria. Ini biasanya kalau misalnya kita tidak sengaja memakan bakteri jenis ini, maka menyebabkan foodborne disease, berupa misalnya kalau Salmonella berarti tifus, Shigella dan Listeria ini menyebabkan diare, bahkan si Shigella ini bisa menembus dinding usus. Nah, selanjutnya untuk tugas kelompoknya, silakan membuat makalah yang kelompok 1 tentang bakteri termofilik, mulai dari bakterinya pengertiannya apa, jenisnya apa saja, habitatnya di mana, terus dan hubungannya dengan pengawetan pangan. Kemudian kelompok 2 bakteri mesofilik, hubungannya dengan pengawetan pangan juga, dan kelompok 3 jenis bakteri lipofilik, hubungannya dengan pengawetan pangan juga.